Penyidik Polda Jawa Barat akhirnya merilis tersangka Peron alias Peggy yang selama ini masuk daftar pencarian orang. Tapi kasus ini masih jauh dari penyelesaian. Banyak sisi-sisi yang belum tersibak, termasuk fenomena kesurupan yang pernah dialami Linda di tahun 2016. Seperti diketahui, setelah Linda kesurupan, kasus ini berbalik dari kecelakaan menjadi pembunuhan. Tapi benarkah arwah Vina yang memang memberi petunjuk untuk pengungkapan kasus ini? Penangkapan Peron meski masih menyisakan banyak tanda tanya, memberi harapan baru bahwa kasus kematian Vina bisa segera terungkap. Apalagi menurut keyakinan seorang anak indigo, waktunya tidak akan lama lagi. Tapi mengapa setelah Peron ditangkap dan dirilis polisi, tiba-tiba saja anak mantan Bupati Cirebon angkat bicara? Benarkah ia tidak ingin terus-terus dikait-kaitkan dengan kasus ini? Lalu benarkah ia memang tidak terlibat? Peron alias Peggy sudah ditangkap dan diumumkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jawa Barat. Ia juga ditetapkan sebagai DPO tunggal karena 2 DPO lain dianggap tidak ada. Namun demikian, kasus kematian Vina 8 tahun silam ini masih jauh dari terang, termasuk pro kontra peristiwa kesurupan yang dialami Linda tidak lama setelah Vina dikebumikan tahun 2016. Memang banyak yang percaya Linda kesurupan arwah Vina, tapi seorang praktisi supranatural justru lebih yakin bahwa Linda mengalami masalah mental karena rasa takut. Apalagi jika ditelisik lebih jauh, Linda disebut-sebut ada di sekitaran peristiwa maut tersebut. Lalu, akankah kasus yang sudah membuat gempar publik ini akan terungkap secara terang benderang? Mengapa di saat Peron dinyatakan sebagai DPO tunggal, tiba-tiba saja anak mantan Bupati Cirebon muncul angkat bicara? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Kematian Vina dan kekasihnya 8 tahun silam memang penuh dengan misteri. Sudah sejak awal banyak hal yang harus dicermati dengan sangat teliti, termasuk perubahan dari kasus kecelakaan menjadi kasus pembunuhan. Itu terjadi setelah Linda yang merupakan sahabat Vina mengalami kesurupan. Banyak yang percaya sosok yang merasuki raga Linda adalah Vina. Hingga saat ini pun nyaris tak ada yang membantah bahwa Linda kesurupan arwah Vina. Tapi bagi ahli supranatural ini, ada kemungkinan Linda hanya ingin meluapkan isi hatinya yang tertekan oleh rasa takut. Terlebih, seperti diketahui, Linda ditengarai berada di antara peristiwa berdarah ini. Pada saat orang mengalami trans atau fenomena kesurupan, itu bisa terjadi. Tapi bukan dari faktor arwah, melainkan jiwa atau yang sering di dalam Al-Quran disebutkan dengan khorin. Nah, khorin itu bisa seperti itu. Namun, pada saat seseorang mengalami fenomena kesurupan di dalam dunia psikologi, itu namanya possession trance disorder. Jadi gangguan mental kejiwaan seseorang mengalami hal seperti itu dikarenakan kesedihan, kehilangan kesadaran, mental, secara persuasif dia tidak mampu mengatakan bahwa si A, si B, si C. Namun pada saat dia mengalami fenomena itu mampu memberikan kisi-kisi atau clue tersebut. Justru kalau buat saya pribadi, sepertinya yang harus menjadi titik terang itu
yang mengalami fenomena kesurupan gitu loh. Karena apa? Karena seperti tadi saya sampaikan, kalau menurut psikologi ya, psikologi itu kan gangguan mental, gangguan kejiwaan. Artinya sampai dia seperti itu, merasakan fenomena seperti itu, bisa jadi karena ada ketakutan, adanya trauma, sehingga mungkin secara gamblang tidak berani untuk mengungkapkan, akhirnya seolah-olah mengalami fenomena kesurupan. Memang dalam tradisi spiritual ada korin yang bisa berwujud sesuai yang diinginkan, juga berwujud fina, serta karakter dan lainnya. Tapi fenomena kesurupan yang konon berasal dari arwah fina masih perlu ditelaah ulang. Sebab bisa jadi ada alasan lain yang membuat Linda mengaku seolah-olah kesurupan. Tapi jika memang arwah Vina yang meminjam raga Linda, makanya juga bisa bermacam-macam. Salah satunya, upaya untuk berpamitan dengan orang-orang di sekitarnya. Pada saat seseorang melakukan kesalahan, dia bukan berarti dihantui oleh sosok gaib atau sosok orang yang sudah meninggal, tetapi lebih dihantui perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah itu tidak akan pernah lekang oleh waktu dikarenakan problema yang pernah mereka alami. Sehingga hal-hal tersebut pasti setiap waktu akan menghantui orang-orang yang memang melakukan kesalahan tersebut. Korin itu mampu menjadikan sebuah karakter, sifat, watak yang sama kepada setiap individu. Karena korin itu dimiliki oleh setiap manusia. Dia bisa menyerupai orang tersebut, dia bisa menyerupai suara, watak, karakter, sifat, dan lain sebagainya. Bisa juga itu adalah sebuah pesan, sebuah simbol yang mana mungkin ingin berpamitan, bisa jadi. Bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk, bukan bukti satu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah. Ya, tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAB pertama. Walaupun dianggap sudah tidak bisa berbuat banyak, termasuk merasuki raga seseorang dalam peristiwa kesurupan, namun arwah Vina masih bisa berkomunikasi dengan cara lain. Salah satunya memberikan sinyal dan pesan, terutama kepada keluarga lewat mimpi. Vina sangat ingin dari alam sana melihat kasus yang menimpanya selesai secara adil. Kepada orang-orang terdekatnya, Vina akan mengirimkan pesan agar kasus ini dirampungkan. Siapapun orang yang telah membunuhnya wajib dijatuhi hukuman. Tetapi kalau kembali diinginkannya apa secara spirit, secara rohnya, secara kekuatan ini spiritual, tentu dia ingin semuanya tertangkap, semuanya diproses dengan sewajar dan seadil-adilnya. Jadi keinginan tadi membesar seperti itu. Makanya kadang-kadang dalam sebuah peristiwa, apalagi pembunuhan yang seringkali dihantui itu keluarganya. Keluarganya seringkali dia bukan dihantui ya, berkomunikasi dengan keluarganya, pengennya begini, atau pula kadang-kadang juga si pelaku yang diteror, pelakunya diteror. Seringkali keberhasilan itu akan lebih cepat terjadi kalau pelakunya diteror, sehingga si pelaku terkadang tiba-tiba datang menyerahkan diri. Ya tentu pasti, jadi kalau kita bicara keadilan itu sebuah keinginan besar dari si korban, dan tentu juga kan ngomong sama keluarganya dengan bahasa kode-kode isyarat dan lain-lain. Intinya pasti ingin agar mendapat keadilan yang sesungguhnya. Tertangkapnya Perong yang kemarin dirilis polisi tak lantas membuat kasus kematian Vina berhasil diungkap.
Sebab masih banyak jejak yang harus ditelisik agar peristiwa berdarah 8 tahun silam itu menjadi terang. Tapi benarkah kini arwah Vina sudah mulai tenang? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Penangkapan Peron sebagai DPO kasus pembunuhan 8 tahun silam melegakan semua pihak. Meski masih ada pro dan kontra atas penangkapan Peron, tapi tanda-tanda kasus ini diselesaikan mulai terlihat. Sementara itu, dari tempat lain, Vina yang sudah berada di alam keabadian juga terlihat mulai tenang. Hal tersebut diungkap seorang anak indigo yang bisa menembus dimensi tak terlihat. Nanti, jika semua sudah terungkap, arwah Vina akan benar-benar mendapatkan kedamaian di alam sana. Iya. Mungkin salah Belum satu tenang, iya. Iya, pasti kalau udah ketangkep semuanya bakalan tenang. Ya, saya berharap dia bisa dihukum seberat-beratnya karena menyiksa orang dan sampai bisa bikin meninggal kan itu adalah satu perbuatan melanggar hukum ya. Berita yang tersebar ini kan teori konspirasi ya. Jadi terlalu banyak asumsi-asumsi ini itu yang tersebar luas di media, di tengah masyarakat hingganya bisa menggiring opini kepada siapapun yang diduga, bahkan orang yang tidak terlibat pun bisa diduga dia juga pelakunya. Peron yang sudah 8 tahun jadi DPO memberi titik terang pengungkapan kasus kematian Vina. Tertangkapnya Peron alias Peggy sesungguhnya juga sudah diprediksi anak indigo. Setelah itu, kasus ini akan bergerak dengan cepat hingga semuanya terungkap secara terang. Sebagai anak indigo, Roy Kiyoshi merasakan bahwa Vina sangat berharap keadilan ditegakkan. Sebab dengan bekal itulah ia menjalani kehidupan di alam sana dengan lebih tenang. Aku pun udah memprediksi ya bahwa pelakunya si Vina itu sebenarnya segera tertangkap. Ternyata udah tertangkap, ya syukurlah, bagus. Jadi arwah almarhumah itu bisa tenang di alam baka atau bisa damai ya. Aku ngerasa buat pesan buat almarhum, semoga tenang di alam baka. Bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga juga bisa menerima ketenangan. Pasti dalam waktu dekat tertangkap lah, menurut aku ini. Kita hanya menunggu dulu dari teman-teman Polda Jabar, dan kita juga belum bisa menghubungi secara langsung karena kita juga tidak mau mengganggu konsentrasi dari teman-teman itu ya. Karena memang benar-benar sedang fokus untuk mengambil keterangan apakah benar yang ditangkap itu adalah Peggy yang dimaksud selama ini ataukah bukan gitu. Lalu mengapa tiba-tiba anak mantan Bupati Cirebon angkat bicara? Benarkah tudingan sebagai salah seorang DPO sudah sangat mengganggu? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Benang kusut yang bagai tak kunjung terurai dalam kasus pembunuhan Vina masih ruwet. Penyidik Polda Jawa Barat memang sudah menangkap Peron yang disebut-sebut sebagai DPO kasus kematian Vina. Saat merilis Peron sebagai tersangka, polisi sekaligus juga menyatakan bahwa Peron adalah DPO tunggal sebab 2 DPO lain dianggap tidak ada. Sementara itu, anak mantan Bupati Cirebon yang dituding sebagai salah seorang DPO akhirnya angkat bicara. Menurut Ramadhani Purwadisastra yang dituduh sebagai DPO bernama Dani menegaskan bahwa mustahil dirinya terlibat. Apalagi saat peristiwa pembunuhan terjadi, usianya masih kelas 5 SD karena usianya baru 11 tahun. Saya itu kelahiran 2004,
bulan Oktober tanggal 15. Dan kejadian itu 2016. Berarti pada saat itu saya tuh umurnya masih sekitar 11 tahun. Saya masih di bangku 5 SD. Jadi kalau saya dibilang terlibat kasus ini sangat-sangat tidak mungkin gitu. Dan kebetulan adik kami ini namanya Ramadhani Purwadi Sastra, tapi netizen pengennya dipanggilnya Dani, padahal aslinya namanya Rama panggilannya. Kami kakak tertua, saya dengan suami Mas Satria Robi mewakili keluarga betul-betul berharap kepolisian cepat mengungkap, karena jangan sampailah ada keluarga-keluarga yang dituduh lagi karena hanya kesamaan nama ya, wajah juga, dan juga jangan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya, seperti tadi hanya karena dikeluarkan dari kampus keterangannya dituduh kabur katanya keluar kota untuk menutupi tersangka dari almarhum Vina. Kematian Vina 8 tahun silam masih terus dibicarakan. Kini publik terbelah dalam pro dan kontra setelah polisi merilis Peron alias Peggy sebagai DPO tunggal. Di sisi lain, para spiritualis mengungkapkan ada pesan dari alam gaib yang berasal dari arwah Vina. Pesan untuk terus menuntaskan kasus kematiannya yang sangat tragis. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.